Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini dunia kripto kembali diguncang kabar besar yang membuat para investor XRP tersenyum lebar. Setelah bertahun-tahun dipandang sebelah mata, hari ini XRP mulai menunjukkan dominasinya di panggung global. Bukan sekedar rumor, dua berita besar datang hampir bersamaan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bahwa partner resmi Air China atau maskapai yang ada di negeri China yang bernama Witur ini mengumumkan menerima pembayaran dengan XRP untuk layanan perjalanan internasional, teman-teman. Kemudian Morgan Stanley, salah satu raksasa keuangan dunia, menyoroti Ripple sebagai alternatif nyata dari SWIFT untuk transaksi lintas negara. Jadi kedua kabar ini jelas bukan main-main. Jika digabung, keduanya menandakan satu hal penting, bahwa XRP itu sedang menuju adopsi massal, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang XRP dan maskapai penerbangan Cina yang bernama Air China. Jadi bayangkan Anda membeli tiket pesawat, kemudian membayar hotel atau memesan transportasi di luar negeri, dan semuanya bisa langsung dibayar pakai XRP, teman-teman. Ya, inilah yang kini ditawarkan oleh Witor, partner strategis Air China. Jadi langkah ini sangat penting karena akan menghapus hambatan regulasi. Kita tahu bahwa China itu terkenal sangat ketat dalam urusan mata uang digital. Namun lewat kerjasama dengan Witor, maka pembayaran lintas negara menggunakan XRP bisa berjalan dengan mulus, teman-teman. Kemudian juga kita berbicara tentang efisiensi global. Jadi wisatawan internasional hari ini tidak perlu lagi pusing dengan konversi mata uang asing. XRP bisa menjadi solusi yang praktis dan cepat, teman-teman. Jadi dalam skala besar, maka Air China atau maskapai penerbangan China adalah salah satu maskapai terbesar di dunia. Jadi jika adopsi ini sukses, maka potensi pengaruhnya bisa menjangkau jutaan pengguna setiap tahunnya, teman-teman. Jadi dengan langkah ini, XRP bukan hanya dipandang sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari, teman-teman. Kemudian yang tidak kalah heboh adalah kabar lain datang dari raksasa perbankan global yang bernama Morgan Stanley. Jadi dalam laporan terbarunya, mereka menyoroti Ripple sebagai sistem pembayaran lintas negara yang bisa menggantikan SWIFT. Jadi kenapa ini sangat penting? Mari kita lihat perbandingannya. Jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan untuk SWIFT itu untuk transaksi memerlukan waktu 1-5 hari kerja. Sementara Ripple atau XRP itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik kemudian. Kemudian kalau kita lihat soal biaya, untuk SWIFT itu sangat mahal biayanya. Sementara untuk Ripple itu sangat murah dan hampir nol, teman-teman. Jadi Morgan Stanley ini menekankan bahwa Ripple ini akan mampu memangkas biaya pemrosesan transaksi hingga 60% bagi dunia perbankan, dan dalam dunia finansial global, angka sebesar ini jelas revolusioner. Jadi dengan dukungan bank besar semacam Morgan Stanley, kemudian posisi Ripple sebagai game changer ini akan semakin diperkuat, teman-teman. Jadi jika kita gabungkan kedua kabar ini, jelas terlihat sebuah pola besar. Jadi XRP mulai diterima baik di industri real world perjalanan, dalam hal ini maskapai penerbangan maupun keuangan tradisional, teman-teman. Jadi di sektor perjalanan bahwa adopsi XRP oleh Air China melalui Witor ini bisa membuka jalan bagi maskapai lain
untuk ikut serta. Jadi bayangkan jika Emirates, kemudian Singapore Airlines atau bahkan Garuda Indonesia itu ikut menerima XRP teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang sektor perbankan, bahwa dukungan Morgan Stanley itu bisa mendorong bank-bank lain untuk ikut mengadopsi RippleNet. Jadi SWIFT yang sudah berusia puluhan tahun itu mulai terlihat kuno dibandingkan solusi blockchain yang ditawarkan oleh Ripple teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan harga dari Ripple atau XRP setelah adanya dua informasi besar ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, XRP hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,25% dalam 24 jam dan hari ini naik lagi ke peringkat 3, teman-teman. Jadi kalau kemarin XRP sempat turun ke peringkat 4 di CoinMarketCap, tergeser oleh USDT, hari ini naik kembali ke peringkat 3. Jadi di atasnya hanya ada Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk XRP, ini hari ini diperdagangkan di angka 2,88 US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dengan adanya informasi-informasi positif ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Jadi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini tren dari XRP masih sangat bullish teman-teman. Jadi harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya trennya masih tren kuat untuk mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita lihat di time frame weekly, ini juga harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya kalau kita lihat di time frame bulan dan di time frame mingguan, trennya masih tren sangat kuat teman-teman. Kemudian kita akan melihat untuk titik entry teman-teman di time frame D1, time frame hari. Nah, untuk di time frame hari, harga hari ini masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Walaupun sudah terjadi golden cross di indikator stokastik, kita lihat garis biru memotong garis kuning ke atas. Namun kalau teman-teman mau entry, saran saya kita tunggu besok teman-teman. Jadi kalau besok misalkan harga di time frame hari ini closing atau harga penutupan berada di atas EMA 13 dan EMA 21, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat terutama bagi para XRP Army. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.